Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Elsa Nurisa, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung dari kelas 11A. Di sini saya akan mempraktikkan video tentang Da'iyah yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan. Ditonton dan disimak baik-baik videonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatul Islamiyah, tahiyatul mubarakah, tahiyatul ahli zina, tahiyatul hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi innallaha bitilawati Qur'an wa bihayatan fi ayatil Qur'an. Assalatu wassalaman anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada guru pembimbing mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 Ustadz Subuki SPDI MM yang saya hormati, kepada sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia yang berbeda, di mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Maka Allah ciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, hingga cantik dan si buruk rupa. Maka sempurnalah kehidupan di alam semesta. Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang seluruh dunia, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tak lain dari baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Elsa Nurisa, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung dari kelas 11A. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan materi singkat ceramah yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan. Perkembangan Islam pada masa kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai 1298 Masehi. Lebih dari 500 tahun umat Islam pernah mengalami masa kejayaan. Mengapa bisa disebut zaman kejayaan? Karena dalam kurun waktu tersebut umat Islam menguasai dunia dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan ilmu pengetahuan modern. Bahkan para sejarawan pun dari penjuru dunia pernah mengatakan, misalkan dari sejarawan Barat, mengatakan bahwa Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Watt, mengatakan perkembangan kejayaan pada masa Barat tak terlepas dari peradaban Islam. Kalau tidak ada Islam, Barat bukan apa-apa. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa peradaban yang berkembang saat ini sangat berhutang besar kepada Islam. Untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan Islam pada masa kejayaan, tentunya tak terlepas dari perkembangan Daulah Abbasiyah. Ada hal yang sangat penting dalam proses pemikiran umat Islam pada Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kebijakan khalifah. Daulah Abbasiyah tentunya berbeda dengan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah lebih menekankan kepada perluasan wilayah, sedangkan Daulah Abbasiyah lebih menekankan kepada peradaban Islam, ilmu pengetahuan Islam.
Bahkan para sejarawan pun membagi 5 periode perkembangan Islam. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun, mulai dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia pertama. Periode kedua berlangsung selama 98 tahun, mulai dari tahun 232 sampai 334 Hijriah. Periode ini disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung selama 110 tahun, mulai dari tahun 334 sampai 447 Hijriah. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode keempat berlangsung selama 139 tahun, mulai dari tahun 447 sampai 590 Hijriah. Periode ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Periode kelima berlangsung selama 64 tahun, mulai dari tahun 590 sampai 659 Hijriah. Periode ini adalah periode di mana peradaban lepas dari pengaruh bangsa lain. Bidang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu mengalami kejayaan pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beberapa bidang diantaranya, yang pertama, ilmu umum. Salah satu khalifahnya yaitu Al-Sindi. Yang kedua, ilmu kedokteran. Salah satu khalifahnya yaitu Ibnu Sina. Yang ketiga yaitu ilmu matematika. Salah satu khalifahnya itu Al-Khawarizmi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang fisik. Salah satu contohnya itu bangunan-bangunan masjid yang ada pada saat ini dan dahulu. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu politik dan pemerintahan. Yang keempat yaitu perkembangan di bidang militer. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita sebagai umat muslim harus saling mendukung, jangan pernah melupakan sejarah dan jangan pernah saling menghina. Anak pesantren baca Al-Quran, anak gaul senang jalan-jalan. Maafkanlah saya jika ada kesalahan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.